Halo, apa aku terdengar kedengeran ya? Udah jam 4 jadi kita mulai aja ya. Eh, PowerPoint-ku kelihatan kan? Kita mulai. Halo semua, selamat datang di Info Session Beginner's Guide and Guide to Microsoft Excel Certification. Aku Andrea Oriel. Nah, perkenalkan aku Andrea Oriel, aku Wartaya alumni keluar selesai tahun 2020. Sekarang aku di Sampurna University. Aku kebetulan dapat beasiswa Spark Scholarship dan I major in Information Systems. Dan aku sudah lulus dari Microsoft Office Excel Special Certification dengan nilai 794. Oke, lanjut. Jadi, pertama aku mau sosialisasikan tentang kelas Beginner's Guide to Microsoft Excel. Jadi kenapa pertama kita mesti belajar Microsoft Excel? Karena pertama Microsoft Excel itu membantu kita organizing data, lalu bantu kita juga untuk visualizing data, bantu kita untuk calculating simple and complex function, dan uh, dia juga membantu untuk bikin prediction dari data yang ada. Oke. Jadi ini silabus nanti kalian belajar apa dari kelas Beginners Guide to Microsoft Excel. Pertama belajar Introduction to Microsoft Excel, belajar dulu usage-nya, parts-nya ada apa aja, dan cara bikin file workbook di Microsoft Excel itu gimana, dan belajar nge-CV dulu pertama-tama. Lalu di week 2 kita belajar inserting data to Microsoft Excel, belajar untuk formatting worksheets, formatting cells, inserting data to Microsoft Excel. Lalu week 3 kita belajar part 2 of inserting data to Microsoft Excel, termasuk AutoSum, formulas and function, dan hyperlink. Lalu untuk week 4 belajar tables, termasuk sorting and filter, picking table from available data, sama pivot table. Lalu week 5 itu ada inserting additional items to Microsoft Excel, termasuk importing data, inserting image charts and icons, lalu week 6 belajar printing. Jadi beginners class to Microsoft Excel ini benar-benar basic banget buat kalian yang kayak jarang pakai Microsoft Excel atau nggak pernah pakai Microsoft Excel. Jadi belajar uh, absolute beginnernya dari sini supaya ke depannya nggak kagok gitu kalau bisa pakai Excel. Oke, lanjut. Lalu ada kelas juga Guide for Microsoft Excel Certification. Jadi pertama-tama, kenapa sih kita lebih baik untuk dapat Microsoft Office Excel Specialist Certification? Karena kalau misalnya udah dapat sertifikatnya, jadi itu nunjukin kalau misalnya kita tuh punya skill untuk pakai Microsoft Excel yang bisa di uh, apply di dunia kerja. Jadi itu juga untuk nunjukin kalau kita tuh fluent di Microsoft Office Excel. Lalu kita bisa bikin charts, terus habis itu bisa collate data together, terus habis itu juga nunjukin kalau misalnya kita fleksibel bisa kerja di mana aja karena Microsoft Excel itu uh, kepake di mana aja, sama better career prospects karena bisa Microsoft Excel itu, dan Microsoft Excel itu kepake di mana aja. Terus ini silabusnya ada managing worksheets and ini silabus ini tuh dibuat kayak berdasarkan silabus buat tesnya banget. Jadi dari guidelines-nya itu aku bikin pelajarannya sesuai dari itu. Jadi pertama ada managing worksheets and workbooks, termasuk creating worksheets and workbooks, lalu ada navigate and worksheets and workbooks, sama format worksheets and workbooks. Lalu week 2 ada customizing and configuring worksheets and workbooks for distributions, termasuk customize options and views, sama configure worksheets and workbooks for distribution.
Lalu ada managing data cells and ranges, termasuk inserting data in cells and ranges, formatting cells and ranges, sama summarizing and organizing data. Lalu di week 4 ada tables, termasuk creating and managing tables, managing table styles and options, filter and sort tables. Lalu formulas and function, termasuk summarize data by using function, perform conditional operations by using functions, format and modify text by using functions. Lalu week terakhir ada inserting additional items to Microsoft Excel, termasuk creating charts, formatting charts, insert and format objects. Itu aja sih yang sudah aku mau sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanya. Hihi. Thank you. Ada yang punya pertanyaan? Kalau ada yang mau tanya-tanya, tanya aja ya. Bisa lewat chat box atau open mic. Jadi, oh ya, sama sesuai tadi itu, jadi nanti tiap course ada 6 weeks. Terus itu aku mencoba untuk ngajarnya sesimpel mungkin. Aku mencoba untuk gak pakai bahasa yang belibet. Terus bahasanya juga bahasa kayak sehari-hari. Agak nyampur sih English dan Indonesian karena aku biasa bicara kayak gitu. Kalau ada yang mau lihat tadi bagian PowerPoint-nya apa juga boleh ya bilang. Kayak mau lihat silabusnya lagi atau gimana. Oh, minimal kelas berapa? Eh gak ada minimal sih, soalnya waktu kemarin aku ambil, sebenarnya kalau misalnya untuk beginner's guide, menurut aku buat umur berapa aja masuk. Tapi kalau misalnya Microsoft Excel Certification itu, eh, menurut aku ya bagusnya tuh kayak a few years sebelum daftar kerja karena sertifikatnya ada expire-nya 2 tahun. Jadi kayak kalau misalnya lewat 2 tahunnya kan agak sayang gitu. Eh, Kenapa harus belajar Excel? Karena tadi aku udah sebutin sih di awal, karena belajar Excel itu pasti kepake di mana aja kan. Sama dia juga untuk sehari-hari, kalau yang beginners guide in Microsoft Excel bantu kita untuk organizing data, visualizing data, bantu uh, calculating simpan complex function, sama bantu kita bikin prediction dari data yang ada gitu. Kalau yang Microsoft Excel Specialist Certification sebenarnya purely buat nunjukin eh nunjukin kayak kalau misalnya kita bisa Microsoft Excel ke nanti ke employer kita. Eh Course-nya mulai kapan? Sudah aku juga kurang tahu, bisa tanyakan ke pihak Wardayanya. Berapa jam per week? Gak lama sih, setengah jam kurang lebih. Ada lagi pertanyaan? Kayak sebenarnya kalau misalkan mau ngambil yang guide for Microsoft Excel
certification itu sebenarnya kalian mau ngambil jauh sebelum kalian kerja juga nggak apa-apa sih buat ilmu-ilmu aja soalnya kalau kalian ngambil course-nya bukan berarti kalian mesti ngambil tesnya kan. Seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Hehe, cuma setengah jam. Nggak lama sih karena eh materinya juga aku coba buat nge-simplify materinya sesimpel mungkin. Tapi nggak mengurangi apa yang harus aku sampaikan. Karena aku udah ambil tesnya kan, jadi kurang lebih aku tahu apa aja soalnya. Jadi aku udah bikin gitu, sesimpel mungkin. Excel sama spreadsheet sama nggak? Maksudnya kalau rumus-rumusnya. Sebenarnya rumus-rumusnya sama, tapi menurut aku Excel tuh lebih intuitif sama lebih banyak apa? eh lebih banyak kayak kegunaannya. Terus kalau spreadsheet itu agak banyak kayak tombol yang nggak muncul gitu yang cuma bisa pakai shortcut keyboard kan. Sama kalau spreadsheet itu juga bedanya online. Jadi ya sama-sama beda lah. Ujung-ujungnya fungsinya sama aja. Tapi untuk rumus-rumusnya kurang lebih sama sih. Cuma spreadsheet ada beberapa yang nggak ada di Excel. Gitu. Ini ada lagi. Biayanya aku kurang tahu. Bisa ditanyakan ke Wardayanya. Ada lagi, kalau ada lagi yang mau tanyakan bisa lewat chat box lagi ya. Oh, kalau misalnya biaya tesnya, eh, bentar. Wah, kemarin aku di ini sih apa daftarin kampus, bentar. Eh, di internet katanya cost to take each exam is $100. Jadi berapa rupiah? Kurang lebih 1,5. Ya agak mahal sih. Jadi sebenarnya sayang kalau misalnya ambil. Diajarin apa aja? Bentar. Bentar ya, untuk diajarin apa aja aku buka lagi PPT-nya, aku tunjukin lagi sih. Sebenarnya beginners class sama buat certification tuh nggak jauh beda ya materinya. Bedanya cuma lebih mendalam di si apa eh lebih mendalam di buat certification. Ini belajar apa buat yang beginners class? Ada uh, introduction to Microsoft Excel, usage termasuk usage of Microsoft Excel, parts of Microsoft Excel, sama bikin workbook and saving it. Lalu nanti week 2 ada inserting data to Microsoft Excel, termasuk formatting worksheets, formatting cells, inserting data to Microsoft Excel. Week 3 juga masih lanjut belajar inserting data, termasuk auto sum, formula functions, sama hyperlink, tables, termasuk sorting and filter, making a table from available data sama pivot table. Week 5 ada inserting additional items seperti importing data, bikin table dari data tersebut, inserting image, chart, icons, lalu week 6 belajar printingnya seperti print area, header, footer, print titles. Terus kalau yang certification class ini juga sama, ada 6 week. Ini aku bikinnya sistematis sesuai silabus dari certified si Microsoft Excel-nya. Pertama ada belajar managing worksheets and workbooks, lalu ada customizing and configuring worksheets and workbooks for distribution, managing data cells and ranges, tables, formulas, and functions, sama inserting additional items to Excel. Bisa dilihat nih.
Berapa lama sih kira-kira untuk bisa menguasai Excel? Sebenarnya menguasai Excel tuh nggak susah sih. Kayak kalau misalnya belajar doang, menurutku kalau misalnya mau speed run ya, kayaknya seminggu bisa dapat. Sebenarnya susahnya itu dibikin terbiasanya kayak biar bisa langsung kayak cetak-cetak gitu. Jadi butuh terbiasa aja sesuai segampang apa kamu belajar adaptasi gitu. Gak lama sih. Ya, ada lagi? Versi Excel 2000 berapa yang direkomendasikan? eh buat si tas ini 2006 ke atas, tapi aku personally aku pakai 365. Kalau ada lagi bisa ya ditaruh di chat box saja. Project saya cuma video atau bahan contoh betul. Eh di week 6 ya ada tes buat prakteknya. Jadi setelah belajar semuanya baru dikasih nanti kayak latihannya gitu. Aku ulangi aja ya eh, dari awal. Jadi kenapa kita belajar Microsoft Excel? Pertama buat eh, bantu organizing data, terus bantu kita untuk visualize data, terus helps calculating simple and complex function, sama helps making prediction from available data. Terus jadi aku ulang lagi, ini silabusnya termasuk
belajar usage of Microsoft Excel, parts of Microsoft Excel, making a new workbook in Microsoft Excel and saving it. Lalu kita belajar inserting data to Microsoft Excel, including formatting worksheets, formatting cells, inserting data to Microsoft Excel. Lalu week 3 kita masih lanjutin belajar inserting data to Microsoft Excel, masuk AutoSum, formulas and function, sama hyperlink. Lalu week 4 kita belajar tables, termasuk sorting and filter, making table from available data sama pivot table. Week 5 belajar inserting additional items to Microsoft Excel, termasuk inputting data lalu bikin tablenya, inserting images, charts, and icons, sama. Week 6 kita belajar printing, termasuk print area, header, footer, sama print titles. Terus habis itu untuk Microsoft Excel Specialist, apa itu Microsoft Excel? What is Microsoft Office Excel Special Certification? Kita kalau misalnya udah dapat certificationnya berarti kita certified kalau kita udah bisa pakai Microsoft Excel. Jadi kita nunjukin kalau kita udah punya skills yang dibutuhkan untuk bisa pakai Microsoft Excel dengan baik dan benar. Benefitsnya kita tuh jadi fluent in using Microsoft Office Excel, terus bisa bikin charts, lalu bisa untuk collate data together, terus kita fleksibel mau kerja di mana aja, karena Excel ini dipakai di mana aja, sama better career prospects. Sama belajar apa ajanya, ini kita ada managing worksheets and workbooks, masuk creating worksheets and workbooks, navigate and worksheets and workbooks, sama format worksheets and workbooks, lalu ada customizing and configuring worksheets and workbooks for distributions, termasuk customize options and views for worksheets and workbooks, configure worksheets and workbooks for distribution. Lalu ada managing data cells and ranges, termasuk inserting data in cells and ranges, format cells and ranges, summarize and organize data. Week 4 ada tables, termasuk create and manage tables styles and options, filter and sort table. Week 5 ada formulas and function, termasuk summarize data by using function, perform conditional operations by using functions, sama format and modify text by using functions. Lalu week 6 ada inserting additional items, termasuk create charts, format charts, lalu masukin images. Perlu nggak sih spesifikasi laptop yang tinggi untuk menggunakan Excel? Enggak. Kayaknya most laptop bisa Excel, kayak laptop kentang juga bisa pakai Microsoft Excel. Ha. Karena Microsoft Excel tuh biasanya ada yang bawaan kan. Jadi kemungkinan besar di semua laptop bisa. Udah berapa lama menguasai Excel? Sebenarnya pakai Excel udah dari SMP, SMA, tapi kalau misalnya buat belajar yang buat certification sebenarnya baru awal 2021 sih. Heeh. Jadi kalau yang baru yang buat apa certification nggak lama sih. Tapi sebenarnya nggak beda jauh, certification tuh cuma belajar kayak lebih mendetail doang gitu. Kalau belajar Excel hal yang paling sulit itu apa? Paling sulit itu menurut aku uh, kayak nginget tempat ini, tempat itu tuh di mana. Jadi kan ada di ribbons tuh ada banyak bagian-bagiannya. Terus jadi kayak kalau kita mau begini klik mana itu kadang suka lupa gitu. Itu sih ya menurut aku paling susah. Ada hafalan rumusnya nggak? Enggak. Nanti di kelasnya aku jelasin kok kalau misalnya di Microsoft Excel tuh ada kayak apa library buat formulanya tinggal diklik sebenarnya kalau lupa nanti bisa dicari-cari itu. Tapi lebih baik kalau misalnya hafal sih kalau mau ini tuh apa biar gak usah nyari-nyari biar tinggal ketik gitu. Tapi kalau misalnya nggak hafal juga nggak apa-apa karena ada library-nya sendiri dari Excel-nya. Itu kalau dari Excel ya, kalau dari spreadsheet, setauku nggak ada library-nya. Soalnya tadi yang nanya kan bedanya Excel sama spreadsheet. Satu sesi berapa lama ya untuk kelasnya? 30 menit kan kurang kurang lebih. Ha.
Apakah ada mempelajari Visual Basic sama makro? Enggak, soalnya kalau misalnya buat certification sama buat pakai sehari-hari, Visual Basic sama makro enggak termasuk. Jadi aku enggak ajarin. Apakah perlu menguasai bahasa Inggris untuk menguasai Excel? Sebenarnya eh, at least bisa basic sih, soalnya bahasa Inggrisnya juga kan biasanya menunya tuh pakai bahasa Inggris sama eh, nanti tuh pas tes dari Microsoft Excel itu jadi ceritanya kayak proctornya tuh nge-share screen terus kita pakai Excel mereka, jadi aku sarankan Microsoft Excelnya in English dan eh, bisa bahasa Inggris basic jadi ngerti apa menu-menunya apa aja. Soalnya tesnya nanti pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya nggak yang kayak gimana gitu. Paling soal juga bahasa Inggrisnya nggak susah-susah. Jadi at least bisa basic lah kayak nggak mesti yang kayak wow bagus banget bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalnya at least paham bisa. Tesnya nanti pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Apakah ada perbedaan feature Excel yang di OneDrive dengan Excel yang di Microsoft Excel Office 365? Apakah sama saja atau Microsoft Office 365? Ah, yang beda itu menurut aku tampilannya ya. Sebenarnya kalau misalnya 2006 ke atas nggak terlalu beda. Kalau misalnya di 2006 sebenarnya aku nggak pernah make, jadi aku nggak tahu. Tapi kemarin pas diajarin dikasih tahu sih 2006 ke atas itu nggak terlalu beda. Ha-ha. Sama-sama aja, cuma beda tampilannya. Kalau kayak makin ke atas tampilannya lebih simple, lebih clean gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi, ada lagi. Kalau ada pertanyaan, taruh aja di chat box ya. Kalau misalnya mau lihat silabusnya lagi juga bilang aja, nanti aku tunjukin lagi. Beda nggak sih Mbak Excel di HP sama di PC? Aku personally nggak pernah pakai Excel di
HP sih, sebentar. Coba aku lihat dulu. Oh, katanya sih kalau misalnya di HP itu feature-nya lebih terbatas daripada di PC atau laptop ya. Tuh. Sama apa? eh ya sih udah itu aja. Cuma lebih sempit feature-nya. Kalau tidak lulus apakah ada pengulangan? Biasanya kalau misalnya nggak lulus berarti mesti ikut kayak gelombang selanjutnya. Biasanya apa yang diujinya itu sesuai yang tadi aku ajarin apa aja. Nanti juga ada contoh-contoh soalnya kok kalau misalnya udah sampai week 6 nanti aku ada masukin contoh soal. Sama waktunya berapa lama? 50 minutes itu biasanya buat ngerjain 25 questions. Ya, kayak kayak sebenarnya kayak kalau nggak salah ada 5 part terus setiap part itu ada kayak 3 sampai 5 soal jadi total 25 soal dalam waktu 50 menit jadi mesti cepet sih mesti apa udah hafal ini tempatnya di mana itu tempatnya di mana gitu. Eh, Alamat link untuk ujian sertifikasi Excel kemarin aku di Certiport bisa coba cek di Google Certiport terus habis itu nanti buka aja biasanya ada buat daftar Microsoft Excel Certification caranya MOS Excel 2006. Mm-mm. Gimana sih sistem mengajar di kelas saya? Aku share screen terus ngajarin gitu sih terus habis itu nanti di setiap week 6 ada kayak contoh problem buat dikerjain gitu. Setiap bulan ada berapa kali pelaksanaan ujian itu sebentar aku cek dulu. Kalau misalnya mau cek tentang apa certification bisa buka Certiport ya CER TIPORT sebentar aku ah copy paste aja deh di ini. Bentar, aku taruh di chat box ya. Dikasih bahan materi nggak? Iya, aku yang di kelas saya itu materinya kok. Oh, kalau misalnya silabus, eh, nanti aku ini juga deh, apa masukin juga buat kayak apa buku cetaknya dari Microsoft Excel-nya juga. Itu aku udah apa kasih linknya ya buat Microsoft Office Specialist Excel Certification. Situ bisa dilihat exam details, ada apa exam objectives juga sama overview-nya. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana pendapat kakak antara Google Sheets dan Excel? Apakah fitur lebih lengkap di Excel? Iya, fiturnya lebih lengkap di Excel. Sebenarnya aku kurang tahu kalau spreadsheet, soalnya kalau misalnya Excel tuh kayak kelihatan di menunya ribbon bisa kita klik-klik, terus kita buka, kita oprek ada apa aja kan. Kalau Microsoft Sheets itu
banyak yang hidden yang kita harus tahu shortcutnya sendiri, dan aku nggak terlalu tahu shortcutnya. Tapi so far menurut yang aku udah lihat, Excel tuh lebih lengkap fiturnya. Salah satu fitur yang paling berguna di Excel apa menurut aku, formula-formulanya sih, kayak sum, average, gitu-gitu. Menurut aku itu guna banget, soalnya kalau misalnya ngitung satu-satu ribet kan. Jadi tinggal dimasukin terus nanti dihitungin sama Excel. Wah, setiap pertemuan wajib diikuti jika ada kendala. Ini kelasnya wajib diikuti, sebenarnya ikut atau enggak itu sebisanya kalian kan. Kayak kalau nggak bisa ikut gimana, tapi jika ada kendala waktu tidak bisa ikut bagaimana Kak? Mungkin bisa ditanya terus habis itu nanti direview ulang kalau misalnya kelasnya nanti yang bukan kelas yang video ya, tapi kelas yang bukan face to face, Zoom. Kalau misalnya ada kendala waktu tidak ikut, bilang aja, nanti mungkin next week ya bakal diajar ulang. Apa lagi? Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, closing aja ya. Eh, Makasih semua yang udah datang. Nanti kalau misalnya kalian ikut eh, apa kelasnya, semoga bermanfaat. Hehehe. Soalnya menurut aku Back to Excel juga bermanfaat banget sih selama ini sehari-hari aku pakai. Hmm. Ya udah itu aja sih dari aku. Ya, thank you for joining. Yeah, thank you everyone. Oke, aku leave ya. Dadah.